Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul masih tetap sama, yaitu Roh Tumbal Bayi yang memasuki part yang kedua, yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya, teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya dan akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Malam ini aku dan juga yang lainnya hanya duduk di teras rumah Unyang yang sangat luas. Ada sebuah sepeda motor yang memasuki pekarangan. Perempuan muda dan wajahnya yang manis datang dengan raut wajah yang sangat cemas dan tergesa-gesa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Uni? Tanya Hanif. Kamu tahu nggak tentang rumah Bu Lela di mana? Bu Lela? Tanya kami bersamaan. Iya, Bu Lela yang sedang hamil besar itu loh, yang anaknya ada 10. Oh, etek Lela, jawab Hanif dengan bahasa Padang yang khas. Iya, kamu tahu nggak di mana rumahnya? Oh, rumahnya ada di jalur 3. Memangnya ada apa nih? Tanya Agum penasaran. Etek Lela itu sudah mau lahiran dan meminta bantuan dari Uni. Kalian mau nggak nganterin Uni ke sana? Tanya perempuan yang sangat muda yang ternyata adalah seorang bidan yang bernama Ises. Semua memanggilnya Uni Ises. Aku mau nih, jawab Agum. Kita ikut juga boleh nggak? Tanyaku pada Agum. Tapi ini sudah gelap, nanti ada, kata Sareza dengan ekspresi wajah yang sangat takut. Hush, sahutku sambil membungkam bibir Sareza. Kamu gak boleh ngomong yang aneh-aneh kayak gitu, Sareza. Lagian kita berangkatnya bareng-bareng. Lanjutku lagi. Akhirnya Sareza mau ikut kami juga karena enggak mau dibilang cemen sama Andiko dan si Peter. Oke kalau gitu, yuk kita berangkat sekarang. Uni, jalur 3 itu lumayan jauh kalau jalan kaki dari sini. Di sana juga sangat gelap. Rumah yang sudah punya lampu bisa dihitung sama jari. Aduh, ya benar, jawab perempuan yang dipanggil Uni Ises itu mulai sangat panik. Minta tolong sama si Udo aja, kata Hanif memberikan saran. Iya, biarkan aku aja yang panggil si Udo. Andiko segera berlalu, bidan Ises terlihat semakin gelisah dan juga resah. Sementara di luar sana burung hantu dan juga jangkrik mulai beradu suara dengan sangat lantang. Udo keluar dari dalam rumahnya yang masih dengan peci dan juga kain sarung di pinggangnya. Udo yang terlihat sangat bingung menyaksikan kegelisahan kami. Bidan Ises menceritakan semuanya dan Udo segera bergegas mengeluarkan mobil dari garasi yang terletak di halaman belakang rumahnya. Dan mobil yang dikatakan oleh Udo itu ternyata mobil dengan bak yang terbuka. Biasanya dipakai Udo untuk membawakan hasil panen kebun dan ladangnya. Kita akan naik ini? Tanya Vita dengan ragu-ragu. Maaf ya, adanya cuma mobil ini. Nggak mungkin kan pakai mobil sedan? Udo sambil tersenyum dengan penuh arti. Iya Do, nggak masalah. Yang penting bisa sampai, kata Uni Ises. Ayo Bu Bidan, silakan masuk terlebih dahulu. Udo sesegera mungkin membukakan pintu mobil dan mempersilahkan Uni Ises masuk ke dalam. Bidan Ises dengan sigap masuk ke dalam mobil serta membawa tas yang berisi peralatan. Dia duduk di kursi penumpang, duduk di sebelah Udo. Kalian jadi ikut nggak? Ya jadilah, seru Andiko. Dengan menarik tangan Vita, aku ikut melompat untuk naik ke bak mobil itu dan disusul oleh yang lainnya. Perjalanannya pun kemudian dimulai. Perjalanan ini lumayan sangat seru.
Aku dan juga Vita baru kali ini merasakan naik kendaraan seperti ini. Ternyata rumah yang kita tuju tidak terlalu jauh. Ada sebuah papan tanpa pencahayaan lampu listrik. Terlihat ada lampu tempel yang dikerumuni oleh laron. Ini seriusan, Kum? Hari kayak gini tuh masih ada yang belum mengenal listrik? Tanya Vita. Iya, masih ada jorong-jorong yang belum sama sekali yang mendapatkan aliran listrik seperti ini. Penjelasan dari Agung. Bu Bidan, tolonglah istri saya segera, pinta suami Etek Lela yang begitu melihat kami tiba di pekarangan rumahnya. Bidan Ises dengan cepat memasuki rumah sementara kami menunggu di halaman rumahnya. Ngeri juga ya tempat ini, celetuk si Peter. Iya, mana gelap banget lagi, kata Andiko. Namanya juga tinggal di dusun, kata Udo memecahkan keresahan kami. Kalau dibandingkan sama di Jakarta, pasti beda jauh sekali, Do, kataku tergelak. Oh ya, seru nggak naik odong-odongnya, canda Udo. Seru banget, Do. Ini adalah pengalaman pertama kali malah, jawab si Peter sambil cengengesan membayangkan pengalamannya tadi. Bidan Ises datang sambil tergopoh-gopoh yang segera menghampiri Udo. Ada apa, Bu Bidan? Tanya Udo yang khawatir. Maaf Udo, kondisi darurat pasien harus segera dibawa ke rumah sakit, jelas Bidan Ises dengan terburu-buru. Ya sudah, biar kita saja yang mengantarnya ke RSUD, jawab Udo. Iya, ayo kita segera mengantarkannya ke RSUD saja. Bidan Ises segera berlari ke dalam rumah lagi. Etek Lela dengan perutnya yang besar dipapa oleh suaminya untuk keluar rumah. Etek Lela duduk di depan bersama Bidan Ises dan Udo yang sambil menyetir. Dengan kondisi pencahayaan lampu tempel yang sangat redup, mataku dapat melihat ceceran darah yang berada tertinggal di lantai. Seketika, perasaan tidak nyaman yang datang menghampiriku. Entah kenapa sejak beberapa hari yang lalu, aku selalu merasakan mual setiap melihat cairan yang berwarna merah, apalagi itu adalah darah. Kamu kenapa, Ra? Tanya Vita sambil menggamit lenganku. Itu, di petisnya Etek Lela, jawabku yang sambil tergagap saat melihat ceceran darah di kaki Etek Lela. Kami semua naik kembali ke atas mobil bak. Sekarang penumpang bertambah satu lagi, yaitu suami Etek Lela. Suasana di perjalanan yang menuju ke rumah sakit agak sedikit tegang. Tidak ada satupun dari kami yang berani untuk bercandaan. Apalagi saat melihat kecemasan dan kekhawatiran di wajah suami Etek Lela. Ternyata rumah sakit yang dimaksud itu pun cukup jauh, dengan kondisi jalan desa yang belum merata dengan aspalnya. Beberapa kali mobil yang dikendarai oleh Udo harus berhenti karena berpapasan dengan truk-truk yang lumayan besar. Gum, lo emang tahu alamat rumah sakitnya ada di mana? Tanya Andiko. Ya tahulah, masih jauh nggak sih? Tanya si Peter. Tiba-tiba, mobil bak yang berwarna coklat yang sedang kami tumpangi ini terbatuk-batuk alias ngadat. Jangan mogok dong, please, kata Vita yang sedang cemas. Aduh, maaf Bu Bidan, mobilnya mogok ini, padahal rumah sakitnya sudah lumayan dekat, kata Udo yang merasa sangat bersalah. Coba didorong aja yuk, siapa tahu mobilnya bisa hidup lagi, usul Hanif. Etek Lela pun semakin gelisah, sementara mobilnya belum juga hidup. Bidan Ises meminta untuk aku dan juga Vita memegangi Etek Lela yang sudah semakin kesakitan. Atas instruksi dari Bidan, Etek Lela dipindahkan ke bak belakang agar bisa lebih leluasa untuk berbaring. Kalian yang perempuan, ayo naik saja, tolong bantu Uni, perintah dari Bidan Ises kepadaku dan juga Vita. Aku dan juga Vita tampak gugup sekali karena melihat Etek Lela yang mengerang sangat kesakitan dan Bidan Ises yang sangat khawatir. Oh, sakit, rintan dari Etek Lela. Sabar Bu, tarik nafas Bu, hembuskan Bu, tarik lagi Bu. Bidan Ises yang memberikan arahan dan berusaha untuk menenangkan Etek Lela.
Aku semakin resah, panik, dan sangat bingung. Kedengaran keteriakan aba-aba dari Udo dan rintihan dari Ete Lela yang memberikan instruksi dari bidan Ises. Secara tidak sadar, aku malah mengikutinya apa yang diinstruksikan oleh bidan Ises yang sangat manis itu kepada Ete Lela. Tarik napasnya dalam-dalam, embuskan, tarik napas lagi, dan embuskan. Untunglah, setelah cukup lama mobil bak itu sudah hidup kembali. Sebagian duduk di depan dan sebagian lagi melompat ke bak di belakang untuk memenuhi tempat yang masih tersisa. Aku menggigil saat sedang melihat kedua kaki Ete Lela yang sudah dipenuhi dengan darah. Sampai di depan RSUD, kami disambut oleh perawat rumah sakit yang sesegera mungkin membawa Ete Lela ke ruang UGD. Wajah cemas suami Ete Lela membuat kami semua menjadi sangat tegang. Apalagi saat ini bidan Ises dengan istilah-istilah medisnya memberikan penjelasan kepada dokter serta pegawai rumah sakit. Ete Lela tampak terbaring di tempat tidur dengan darah yang sudah memenuhi pakaiannya. Vita yang sedang memegangi tanganku dengan cengkeraman yang cukup kuat sehingga membuatku merintih kesakitan. Belum lagi ekspresi wajahnya si Peter yang sudah sangat pucat. Udo ini menyarankan kepada kami untuk menunggu sampai selesai. Terlihat orang-orang di rumah sakit umum daerah itu sedang sibuk untuk menangani Ete Lela. Jangan-jangan roh tumbal sedang terbang berputar-putar di dekat sini. Ucapan Sareza yang membuat semua orang memelototkan mata kepadanya. Jangan bikin takut orang deh, kata si Peter yang merapatkan duduknya ke arah Vita. Ya, bisa aja ucapannya si Sareza itu benar. Celetuk aku menambahkan kecemasan di wajah kami. Seharusnya kalian itu berdoa biar Ete Lela itu bisa lahiran dengan selamat, bukannya malah menduga-duga yang enggak jelas gitu. Vita cemberut. Shh, jangan pada ribut. Kenapa sih? Udah segera menengahi perselisihan di antara kami. Aku segera mengajak Vita agar menjauh dari yang lainnya. Vi, aku merasakan ada sesuatu yang aneh di kehamilannya Ete Lela. Ada yang aneh? Ya, aneh aja. Aku merasakan seperti... Aku agak susah menjelaskan pikiranku kepada Vita. Aku merasakan tengkuku agak sedikit merinding. Jangan suka yang aneh-aneh, Dera. Aku tidak mengindahkan ucapan dari Vita. Lalu aku melihat ke sekeliling rumah sakit. Seketika aku sedikit gemetar saat mengingatnya. Vita, ada apa lagi sih, Ra? Vi, kamu masih ingat gak ceritaku tentang mimpi itu? Ya masih, memangnya kenapa? Vita mengangguk kepalanya dengan sedikit heran. Tempat ini, situasi ini, seolah-olah pernah kurasain, Vi. Hah? Maksud kamu apa, Naura? Seperti ada benang merahnya, Vi. Maksud kamu apa sih? Coba deh ingat baik-baik. Kamu juga pernah bikin naskah cerita yang berjudul Tumbal, dan sekarang kita berada di daerah yang sedang dihebohkan dengan kata tumbal. Kali ini Vita menatapku dengan serius. Terus coba kamu perhatiin dengan sangat cermat suasana rumah sakit ini. Kamu menceritakan di bab yang mana gitu? Aku agak lupa. Dan mimpiku pun ada di rumah sakit ini, Vi. Sekarang Vita tidak hanya menatapku saja, tapi bangkit dari tempat duduknya dan sambil berputar-putar menyaksikan di sekitarnya. Semua orang yang ada di rumah sakit itu terlihat sangat panik. Ibu tua yang sedang hamil telah bersimbah darah. Itu ada di bab 7. Seru Vita melotot dan refleks sambil menutup mulutnya yang ternganga. Bener banget, itu dia, kalimat itu. Dan sekarang imajinasi kamu nyata di hadapan kita, Vi. Jeritku tertahan. Kami berdua seperti terserang ratusan ngengat yang berdengung-dengung seolah-olah memandu kumbang yang lainnya untuk ikut menyerbu kami. Aku dan juga Vita refleks sambil merapatkan tubuh. Tanpa sadar kami telah saling berpegangan dengan sangat erat. Kepalaku dipenuhi oleh banyak potongan-potongan kejadian yang sedang terjadi di beberapa hari ini. Aku yakin Vita juga pasti sedang sangat bingung dengan semua yang aku katakan padanya.
Pasti dia juga mengingat-ingat semua kisah yang pernah dituliskannya sendiri di naskah itu. Naura, Vita, ayo balik. Loh, kok balik? Tanya Vita. Memangnya udah lahir anaknya Ete Lela? Kata Udo sih udah. Si Peter mengangguk. Tapi kenapa? Tanyaku dan Vita penasaran. Tapi ya ternyata bayinya laki-laki, kata Udo yang tiba-tiba datang menghampiri kami semua. Lagi, untuk ke-11 kalinya, seru Udo sambil diiringi dengan tawa. Terdengar tarikan napas lega yang bersamaan antara aku dan juga Vita. Padahal Ete Lela itu ingin banget punya anak perempuan. Wah, berarti jorong durian 3 batang sekarang punya ke-11-an, saut si Peter bersemangat. Haha, iya, bener tuh, kata yang lainnya dengan ceria. Anak-anak, yaudah, ayo kita pulang, seru Bidan Ises sambil menghampiri kami dengan senyum bahagia. Kami berjalan menuju ke mobil untuk meninggalkan ruangan UGD. Berhenti, seru suami Ete Lela. Dia sambil berlari menghampiri kami. Melihat ekspresi wajahnya yang tegang membuat kami semua agak sedikit was-was. Ada apa, Pak? Tanya Bidan Ises yang agak cemas. Bidan Ises, makasih ya, akhirnya anakku lahir dengan selamat, katanya dengan nada bahagia. Iya Pak, sama-sama, kami pulang dulu ya Pak. Bidan Ises pun tersenyum dan pamit untuk pulang. Nah, ayo guys, semuanya naik, perintah Udo. Tapi tolong jangan lupa berdoa dulu biar kalian semuanya enggak mendorong lagi kayak tadi. Hehehe, ujar Udo segera menyalakan mesin mobilnya. Malam ini aku belajar satu hal. Menunggu seseorang melahirkan benar-benar membutuhkan mental dan keteguhan hati. Aku memperhatikan raut wajah teman-teman satu persatu. Lalu terhenti pada Vita yang terlihat thinking hardest atau berpikir sangat berat. Yang menurutku semua kejadian ini seperti sesuatu yang pernah aku rasakan dan bayangkan sebelumnya, atau sebuah cerita yang ingin sekali untuk cepat diselesaikan. Tapi apa maksud dari semua ini? Benar-benar kondisi yang sangat-sangat membingungkan. Pagi-pagi sekali, aku sudah terbangun karena mencium aroma makanan yang sangat-sangat enak. Sudah bisa ditebak itu adalah masakan dari Unyang. Ternyata Vita belum bangun juga. Ya mungkin karena lelah, soalnya semalam sampai di rumah sudah hampir tengah malam. Aku menuju dapur dan di sana sudah ada Udo, Unyang dan juga Bidan Ises. Udo yang menyadari kehadiranku langsung menyapa. Hai Naura, sudah bangun ya? Iya Udo, soalnya aku mencium aroma masakan yang sangat enak. Hihihi, jawabku dengan jujur. Bidan Ises lagi bikinin lepek pisang sedangkan Unyang lagi buat bubur kacang padi. Hah? Apa itu lapek? Dan padi yang dibuat menjadi bubur kacang? Tanyaku dengan kebingungan. Maksudnya lapek itu lepat dan juga bubur kacang padi itu adalah bubur kacang hijau. Paham kamu? Jelas Bidan Ises dengan senyuman yang lebar kayak biasanya. Oh alah, hehehe, Uni sama Unyang rajin banget ya, kataku yang dibalas dengan senyuman dari Unyang. Bisa kupastikan bahwa Unyang itu sewaktu mudanya dulu itu sangat cantik. Kuratan kecantikannya masih melekat di antara kerutan di wajahnya yang keriput. Ya maklumlah, beliau sudah berumur 90 tahunan lebih. Satu lagi yang perlu kalian catat, Unyang belum pikun. Beliau masih bisa membaca dengan sangat jelas dan beliau tetap sehat. Oh ya, tumben Unis pagi kayak gini sudah datang, tanyaku kepada Bidan Ises. Aku mengikuti Bidan Ises yang sedang duduk di bangku teras dapur setelah memasukkan lapek pisangnya ke dalam kukusan. Iya, soalnya hari ini mau ada imunisasi. Tempat praktik Uni belum selesai dan belum bisa digunakan. Jadi ya Uni numpang di tempat Unyang. Ya biar imunisasinya itu di sini saja.
Oh begitu, kenapa nggak di rumah sakit yang kemarin saja? Di sana juga ada, tapi tempatnya agak kecil dan jaraknya juga agak lumayan jauh dari sini. Jelas bidan Ises. Uni sudah kayak akrab sekali dengan keluarga di sini ya. Ya begitulah. Mereka keluarga yang sangat ramah dan juga sangat baik hati. Meskipun Uni orang baru yang hanya ditugaskan di sini. Memangnya Uni asalnya dari mana? Uni berasal dari kota Padang, ibu kota provinsi Sumatera Barat. Selesai sekolah kebidanan ditugaskan di daerah sini sebagai bidan desa. Cerita Uni Ises panjang lebar. Aku hanya manggut-manggut sambil memperhatikan kecekatan Uni Ises yang sedang membungkus adonan pisang dengan daun. Sepintasnya aku sengaja melihat cincin yang melingkar dari jari manis tangan kiri bidan itu. Bermata hijau, mungkin dia sedang mengikuti tren batu akik. Di halaman rumah Unyang sudah terlihat oleh kedatangan anak dan balita beserta ibu-ibunya. Aku dan juga Andiko ikut membantu membagikan bubur kacang hijau dan juga lapek pisang. Beberapa anak dan juga bayi terlihat menangis sangat histeris karena disuntik oleh bidan Ises. Keramaian suasana di rumah Unyang dikejutkan oleh kedatangan seorang laki-laki yang berkumis lebat. Dia datang sambil menggendong bayi. Hentikan semua ini sekarang juga, bidan sialan, serunya dengan penuh kemarahan. Ada beberapa ibu-ibu yang sedang berdiri di dekat pohon sawo yang tengah berbisik-bisik dengan teman sebelahnya. Itu kenapa anak kita disuntik sampai nangis begitu sih? Iya ya, kasihan banget dengar tangisannya itu. Benar juga ya. Tuh, si Anu bilang, anak kita bakalan disakitin sama bidan itu. Bidan Ises itu langsung menghadapi bapak yang berkumis lebat. Tenang dulu pak, dan tolong jangan emosi. Coba jelaskan dengan pelan-pelan ada apa? Semua orang yang ada di sana terdiam yang sedang menonton apa yang sedang terjadi. Apalagi bapak yang berkumis itu berkata dengan suara yang sangat lantang dan penuh kemarahan. Woi, kalian semua yang berada di sini, diharapkan berhati-hatilah terhadap bidan Ciloko ini. Kemarin siang anakku disuntik sama bidan itu. Padahal aku sudah melarang istriku, tetapi bidan sialan itu terus membujuknya sehingga anakku bisa disuntik juga. Sekarang anakku demam panas dan juga kejang-kejang. Bidan itu harus bisa bertanggung jawab. Aku dan juga Vita seketika terdiam di tempat kami yang sedang berdiri. Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Udo terlihat tidak senang dengan apa yang sedang dikatakan oleh bapak itu. Tapi bidan Ises terlihat begitu tenang saja menghadapi dan berkata dengan sangat ramah. Pak, bapak sebaiknya tenang dulu, biar saya periksa keadaan anak bapak itu. Silakan masuk dulu pak. Kau nggak usah manis di mulut lagi. Nih, kau lihat saja sendiri, si Puyung jadi kejang-kejang. Iya pak, berikan Puyung itu kepada saya biar saya periksa dulu. Bidan Ises segera mengambil bayi yang atas bernama Puyung itu dan segera memeriksa kondisinya dengan sangat teliti. Dia sedang mengambil sesuatu dari dalam tasnya lalu menempelkan di kening Puyung. Tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, bayi laki-laki itu yang disebut Puyung itu oleh bapaknya itu mulai bergerak dan juga menangis dengan suara yang sangat kencang sekali. Bidan Ises kemudian langsung bergegas membuatkan susu formula dan bayi yang berusia sekitar 4 bulan itu sedang menghisapnya dengan lahap. Anak saya sudah mau menyusu, anak saya sudah tidak panas lagi, seru bapak yang berkumis itu setengah berteriak. Pak, Puyung itu tidak apa-apa, dia hanya membutuhkan minum yang banyak, jelas bidan Ises sambil memberikan 2 kotak susu formula itu, lengkap dengan botol susunya. Jadi ternyata Puyung tidak apa-apa bu. Iya pak, Puyung baik-baik saja. Nanti kalau dia tidak mau minum ASI, sebaiknya berikan saja susu ini. Di antara tatapan ibu-ibu yang hampir saja terhasut oleh tindakannya tadi, bapak berkumis itu yang sedang menggendong Puyung lalu segera pergi begitu saja. Dasar bapaknya si Puyung.
kerutuan beberapa ibu-ibu di sana. Ya ampun, gue tadi udah kaget banget. Seru Andiko yang disebut cengiran oleh Syareza, Agum, Hanif, dan juga si Peter. Emosian banget sih tuh bapak-bapak, timbal si Peter. Wah, masyarakat di sini kayaknya gampang banget tersulut oleh emosi ya, ucapku menambahkan. Iya, kamu memang benar, Naura. Di sini masih banyak yang belum paham dengan kesehatan dan program-program pemerintah yang berhubungan dengan itu, kata Udo sambil tersenyum lega. Tidak beberapa lama kemudian, kegiatan posyandu itu pun sudah berakhir dan para ibu-ibu itu sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Bidan Ises terlihat begitu lega. Aku dan juga Vita kemudian menghampirinya. Berat juga ya, Uni tugasnya menjadi bidan di desa seperti ini, kata Vita. Ya begitulah, tapi setiap profesi kan memang sudah selalu ada tantangannya, kata bidan Ises tersenyum dengan lebar. Kamu memang bidan yang sangat hebat, Ises, ujar Udo yang tiba-tiba datang menghampiri kami. Kode Hanif dan juga Agum sambil pura-pura terbatuk. Naura, baju kotormu udah numpuk nih, teriak Vita. Iya Vi, tapi aku nggak lihat mesin cuci di rumah ini. Ra, please deh, nggak usah manja kayak gitu. Yuk kita berangkat ke bendungan buat mencuci baju di sana kayak orang-orang di sekitar sini, ajak Vita setengah emosi. Woi, kalian pada mau kemana? Panggil Syareza ketika melihat kami berjalan keluar dari rumah Unyang. Mau ke bendungan? Kita mau mencuci baju di sana biar kayak gadis desa juga, jawabku sambil terkekeh. Gue ikut juga ya, gue mau mancing, kata si Peter. Gue juga mau deh, gue mau latihan loncat, susul Syareza. Mereka akhirnya ikut ke bendungan bersama-sama. Pengalaman yang sangat-sangat luar biasa yang membuatku dan juga Vita bisa mencuci baju tanpa harus menggunakan mesin cuci. Meskipun cukup berat, tapi sangat menyenangkan. Si Peter, Andiko, dan juga Syareza berlatih loncat indah bersama Agum dan Hanif. Oi, balik yuk, udah selesai nih soalnya, ajakan pada anak-anak cowok itu. Duluan aja, kita masih mau mandi dan berenang di sini, jawab Andiko. Ya udah yuk Rah, kita balik, biarin mereka. Vita menggamit lenganku agar bergegas menaikkan cucian ke atas sepeda. Aku dan juga Vita berjalan beriringan menuju rumah Unyang sambil menuntun sepeda yang dimuati cucian kami. Vita, kita lewat jalan yang itu saja yuk, kataku sambil menunjukkan sebuah jalan setapak itu. Memangnya ini jalan menuju ke rumah Unyang ya? Iyalah, kayaknya lebih singkat juga, jawabku dengan yakin. Awas lo kalau nyasar. Nggak bakalan Vita, soalnya keranjang cucian ini lumayan berat kalau lewat jalan yang kayak biasanya, kataku yang terus saja berjalan mengikuti jalan setapak itu. Ya udah yuk, biar cepat, ajak Vita akhirnya. Tidak begitu jauh dari jalan yang kami tempuh, tampak sebuah rumah kayu yang tertutupi oleh beberapa pohon sawit, mangga, dan serta pohon-pohon lainnya. Vi, aku jadi ingat sesuatu deh. Apa itu? Sewaktu aku dan juga si Peter pingsan pada malam itu, kayaknya rumah itu deh yang aku lihat. Tunjukku pada sebuah rumah kayu yang tidak terlalu besar. Masa sih? Iya Vi, beneran kok. Aku masih ingat betul tangga kayu itu. Tunjukku sekali lagi. Tapi kamu bilang di belakang rumah Unyang. Ini masih jauh loh kalau sampai ke rumah Unyang, kata Vira. Iya juga sih, tapi seingatku rumah itu memang sekecil kayak itu, ucapku sekali lagi, yang berusaha meyakinkan kepada Vita sambil mengingat-ingat kejadian malam hari itu. Kalau memang benar, berarti kamu dan juga Peter cukup jauh juga dong keluar dari halaman rumah Unyang, selidik Vita. Iya, pantas saja Hanif bilang gak ada rumah di halaman belakang rumahnya Unyang. Aku sambil manggut-manggut sendiri. Ra, tiba-tiba suara Vita menjadi bergetar. Dia diam terpaku. Aku sangat heran saat melihat Vita
yang badannya tiba-tiba bergetar dan dengan tatapan mata yang sedang tertuju pada satu tempat. "Kamu kenapa sih, Vi?" Aku semakin heran dengan reaksi Vita yang sangat aneh. Aku melihat arah yang sedang ditatap oleh Vita. Di balik rimbunnya pepohonan, tampak ada seseorang yang sedang melakukan sesuatu yang sangat mengerikan terhadap bayi yang sedang ada di dalam gendongannya. "Jangan bilang dia sedang..." Suaraku bergetar. Vita membuatku semakin merinding. Itu dia sedang menggigit leher bayi itu." Aku hampir saja kehabisan suara saat mengucapkan apa yang sedang kusaksikan dengan sangat jelas di hadapanku. Perempuan tua yang sangat aneh itu menyeka mulutnya dan mengambil sesuatu dari balik bajunya dan memasukkan ke dalam mulutnya. Sementara bayi yang telah diisap darahnya itu terkulai sangat tidak berdaya. Sudah tidak ada lagi suara tangisan yang keluar dari mulut si bayi itu. Aku dapat merasakan telapak tanganku yang basah oleh keringat karena cengkeraman tangan dari Vita. Kepalaku juga seakan tidak berada di dalam bumi. Sampai akhirnya perempuan tua itu membawa mangsanya pergi. Aku dan juga Vita seperti dituntun untuk segera mengambil langkah 1000 dengan menuntun sepeda yang kini aku ambil alih dari tangan Vita. Dengan sigap Vita memangku keranjang cucian dan naik ke atas boncengan sepeda. Aku mengayuhkan sepeda secepat yang aku bisa sampai di pekarangan rumah Unyang. Aku dan juga Vita segera masuk ke dalam rumah sambil membawakan rasa takut yang sangat luar biasa. "Oi, Pi, jemurlah cucian kalian di tali itu," seru Unyang dari arah pintu dapur. "Iya, Unyang," jawab Vita gugup. Aku segera menggamit lengan Vita dan kemudian menenteng keranjang cucian baju menuju tempat jemuran yang berada di dekat kolam ikan. Aku segera menjemur cucian-cucianku itu dengan cepat, sambil sesekali mengeluarkan pandangan ke sekeliling. "Naura, aku sangat takut," desisan Vita yang raut wajahnya sudah sangat terlihat pucat. "Ayo, cepat masuk ke dalam." Aku segera menarik tangan Vita untuk masuk ke dalam kamar. Masyarakat Jorong Durian 3 Batang itu sangat resah. Di lapau Mak Tuwo, orang-orang yang sedang meminum kopi disibukkan dengan membahas soal Buyung, anaknya Pak Kumis yang sedang sakit. "Buyung itu waktu lahiran ditolong sama siapa sih?" tanya salah satu seorang pemuda berpawakan pendek itu. "Sama bidan desa yang masih anak ingusan itu," jawab seorang bapak yang tengah menyeruput kopinya dengan pelan. "Sudah beberapa kali aku peringatkan kepada kalian, tidak usahlah Jorong ini menerima semua yang diperintahkan oleh Pak Jorong itu." Bapak tua dengan kopiah hitam itu yang berada di atas kepalanya yang ikut bicara. "Tapi katanya itu program pemerintah. Selama ini kamu kita itu aman-aman saja. Tapi sekarang lihat, semua gara-gara program yang tidak jelas itu." "Betul. Bini awak sampai anak ke-8 sama Mak Tuwo saja beranaknya ndak pernah sakit-sakit seperti si Buyung itu." "Tentu saja ada bedanya. Orang tua sudah mesti berpengalaman untuk menolong orang yang sedang melahirkan. Sementara bidan desa itu baru anak kemarin sore, apalah kepandaiannya." "Tidak itu saja. Anak ingusan itu membuat anak sehat menjadi sakit dan kejang-kejang macam orang kesurupan. Jangan-jangan Jorong kita ini sedang meminta tumbal. Bisa jadi pula roh tumbal itu ada pada anak ingusan itu." "Nggak usahlah banyak omong. Kini buktinya itu Buyung sudah menjadi korban." "Iya, Buyung sudah hilang. Nggak ada di rumahnya. Emak bapaknya lagi mencari-cari kemana-mana, tapi tetap saja tidak ketemu. Sudah dicari ke tempat bidan desa itu. Bidan itu kini sudah menghilang entah kemana." Beberapa orang di lapau masih saja membicarakan kejadian yang sedang menimpa kampung mereka dan menghilangnya Buyung. Seorang perempuan tua yang sedang menggosokkan tembakau pada giginya dengan semakin kuat. Dia terlihat meniup sebatang buluh bambu.
Lalu tampak api di atas tungku itu semakin besar. Dia sudah merencanakan semuanya. Ra, aku masih belum mengerti dengan apa yang kata Vita sambil merapatkan pintu kamar. Aku sambil memberikan sebotol air mineral kepada Vita setelah meneguknya beberapa kali. Kejadian yang tadi itu cukup membuat aku dan Vita sangat ketakutan. Vi, sepertinya orang yang melukai bayi itu tadi itu mirip dengan seseorang deh. Iya Ra, kamu benar. Aku juga merasakan sudah pernah melihatnya. Dari awal, aku sudah punya firasat yang aneh saat aku pertama kali melihat perempuan tembakau itu. Naura, kamu benar, berarti dia. Vita berkata dengan sedikit ragu-ragu. Sudahlah, kita nggak boleh hanya menduga-duga. Tapi aku yakin banget dia itu sudah tua dan seorang perempuan juga. Jelasku pada Vita. Iya sih, tapi ada satu hal yang lain yang lagi membuatku benar-benar jadi kepikiran, Vi. Begitulah kataku. Soal apa? Tanya Vita penasaran. Semua kejadian ini saling berkaitan, ucapku sambil menerawang dan duduk di atas kasur sambil memeluk lutut. Vita mengikutiku dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu juga. Aku menemukan ada hubungannya di antara mimpi kamu, naskahku, dan apa yang kita hadapi sekarang ini. Jelas Vita. Apa itu? Aku terlonjak saat mendengarkan yang dikatakan oleh Vita. Tetapi aku tersadar dan sambil mengingat-ingat sesuatu yang selama ini ingin kukatakan pada Vita, tapi selalu saja terlupa. Nah, aku juga ingin mengatakan hal yang sama. Naskah novelku menceritakan tentang dua orang perempuan, ucap Vita, yang settingnya ada di sebuah daerah antah berantah, potongku. Kau tepat sekali. Negeri antah berantah itu sedang meminta tumbal-tumbal berupa bayi dan gadis perawan, lanjut Vita. Gadis-gadis perawan? Aku sudah mencoba mengingat-ingat naskah Vita yang pernah kubaca sebelumnya. Seketika aku menutup mulutku sendiri teringat pada sesuatu hal yang lain. Vi, jangan bilang aku dan juga kamu juga akan jadi tumbal di corong durian 3 batang ini, kataku sedikit bergidik ngeri. Semoga saja tidak, Naura. Tapi di naskah tumbal kamu menuliskan seperti itu, kataku hampir menjerit tidak percaya. Di naskahku perempuan muda itu seseorang yang tersadar di daerah itu, kata Vita tanpa menghiraukan ucapanku. Kalau kita kan tidak tersadar, aku menjawabnya sendiri dengan sedikit tidak yakin. Sebentar, aku akan lihat lagi naskahku. Vita buru-buru mengambil laptopnya dan mulai mengaktifkannya. Dia mencoba mencari file naskahnya. Aku dan juga Vita membacanya dengan seksama. Di dalam mimpiku, perempuan itu mengenakan cincin permata hijau yang terlepas dari jarinya. Jeritku seolah menemukan sesuatu yang hilang. Tapi aku gak pernah nulis soal cincin di dalam naskahku, Naura. Ya memang gak ada di dalam naskah kamu itu, tapi ada di dalam mimpiku. Dan aku pernah melihat cincin yang sama persis dipakai oleh siapa? Potong Vita. Dipakai oleh Uni, bidan Ises. Vita membelalakan matanya yang sangat terkejut saat mendengarkan ucapanku. Serius kamu? Vita menatapku dengan tidak percaya. Aku hanya menganggukkan kepala dengan sangat yakin karena beberapa kali memang pernah melihatnya di jari manis bidan desa itu. Cincin yang sama persis dengan cincin perempuan yang sedang dibakar yang ada di dalam mimpiku. Naura, Vita, kalian ada di dalam kan? Suara dari Andiko dan Agung terdengar berbarengan dengan suara ketukan yang berulang-ulang. Aku dan juga Vita segera membukakan pintu lalu keluar dari dalam kamar. Iya, ada apa sih? Tanya Vita. Syukurlah kalian ada di dalam rumah. Suasana sangat kacau banget soalnya. Para tumbal sedang mencari korban untuk tumbal dan aku tumbalnya. Jelas dari Agung ketakutan.
Hah? Maksud kamu apa? Puyung dan juga bidan Ises telah lenyap. Apa? Hilang bagaimana sih? Tanyaku dan Vita bersamaan. Aku benar-benar sangat kaget saat mendengar apa yang dikatakan oleh Andiko. Puyung hilang, lalu bidan Ises ada di mana? Tapi belum sempat mengatakan apa yang terpikirkan olehku, suara gaduh sudah terdengar sangat jelas di luar rumah. Hai, itu penduduk pada ngajak Udo dan juga semua para laki-laki di dalam rumah ini untuk mencari Buyung dan bidan Ises yang telah menghilang, seru Hanif dan si Peter yang sambil berteriak. Aku segera menarik tangan Vita. Fit, menurutmu apa mungkin bayi yang sedang bersama perempuan tua itu adalah Buyung? Aku bertanya dengan agak sedikit ragu. Ya ampun Naura, jangan-jangan iya, dan bidan Ises juga menghilang, gumamku. Tapi kenapa bidan Ises juga menghilang ya? Vita balik bertanya. Ra, kita harus ikutan buat nyari Uni Ises. Yaudah yuk. Andiko, Agum dan juga Sareza berteriak mengajakku dan juga Vita. Iya, kita mau ikut. Ajakku sambil mengambil jaket dan segera menarik tangan Vita untuk keluar dari kamar. Naura, kamu serius kita akan ikut mencari? Tanya Vita yang sudah terlihat sangat cemas. Iyalah, ayo. Aku menarik tangan Vita lagi. Saat aku dan juga Vita sudah sampai di teras, tampak ada beberapa orang laki-laki yang sedang berbincang-bincang dengan Udo. Buyung telah hilang, nggak tahu kemana dok. Bidan itu juga menghilang pula. Corong kok, kacau balau gara-gara bidan itu. Beberapa warga sedang sibuk berbincang dengan asumsinya masing-masing. Jangan seuzon seperti itu. Sebaiknya kita cari saja bersama-sama, jawab Udo pada semua warga. Iya betul itu, sebaiknya kita berpencar untuk mencari mereka, kata seorang warga. Hampir seluruh warga keluar dari rumahnya masing-masing dan berpencar menjadi 4 kelompok. Mereka sibuk mencari bidan dan Buyung yang menghilang. Aku, Vita, Agum, Hanif, Sareza, Andiko, si Peter, dan Udo membentuk kelompok sendiri untuk mencari bidan Ises. Apalagi Udo sepertinya tidak terima kalau bidan Ises dituduh dengan sangat keji seperti itu. Sama halnya dengan kami yang tidak percaya sedikit pun kalau bidan Ises akan melarikan diri dari kampung ini hanya gara-gara dapat menghindar dari tanggung jawabnya. Sekarang kita mencarinya kemana lagi doh? Tanya Hanif dengan napas tersengal-sengal. Kita udah mencari dia kan ke sekeliling kampung ini. Fik, coba deh kamu ingat-ingat, di naskah kamu itu yang endingnya itu kayak gimana? Tanyaku tiba-tiba karena kami sudah cukup kelelahan mencari, tapi tidak juga menemukan petunjuk kemana perginya bidan Ises dan si Buyung itu. Naskah? Apa yang kalian maksud? Tanya si Peter keheranan. Vita nampak ragu untuk menjelaskan semuanya ke teman-temannya mengenai dugaan hubungan kejadian ini dengan naskah yang sedang ditulisnya, tapi aku terus memaksanya. Ayo Lavi, siapa tahu di sini kita bisa menemukan petunjuk. Kalau di mimpi kamu itu perempuan yang dibakar itu gimana kelanjutannya? Vita balik bertanya kepadaku. Kalian berdua ini lagi pada ngomongin apa sih? Tanya aku. Andiko dan juga Hanif juga ikut mengangguk, mengiyakan rasa penasaran dari aku. Ini bukan seperti yang kalian pikirkan, kata Vita dengan agak sedikit ragu. Ra, coba deh, jelasin kepada kita semua. Siapa tahu bisa membantu kita untuk menemukan Buyung dan juga bidan Ises, pinta si Peter. Seriusan Ra, kamu pernah bermimpi tentang kejadian ini? Tanya Udo kepadaku. Enggak secara jelas, tapi perempuan yang akan dijadikan tumbal itu diikat di sebuah batang pohon dan cincin yang bermata hijau itu terlepas dari jarinya, jelasku kepada Udo. Apa iya? Ises pernah memakai cincin yang bermata hijau? Tanya Udo seakan dia mengingat-ingat dan agak meragukan ucapanku. Iya, aku pernah melihatnya kok, di jari tangan milik Uni Ises, tegasku. Naura, Vita, kalian berdua
Yakin kalau yang kalian katakan tadi saling berkaitan dengan kejadian hari ini? Udo bertanya dengan sedikit ragu. Aku nggak begitu yakin sih, tapi setidaknya saat ini kita sudah punya petunjuknya, bukan? Jawabku. Iya Nora, benar. Siapa tahu memang ada kaitannya. Dukungan Andiko. Segala hal yang bisa saja, tidak hanya kebetulan, Dok. Ibu Agung. Nah, aku mengangguk sangat yakin karena memang pernah melihat cincin itu ada di jarinya. Penjelasanku membuat mereka semakin ingin tahu sekaligus gusar, juga semakin mendesak Vita untuk menceritakan semuanya sampai akhir kisah naskahnya. Ayo Vi, ceritakan semuanya dengan singkat tentang isi naskahmu itu, seru si Peter. Iya, benar. Gue juga sangat penasaran banget, desak yang lainnya. Jadi di dalam naskah itu aku menulis tentang bayi-bayi yang akan dijadikan tumbal itu adalah bayi dari keturunan seseorang perempuan tua yang sakti dan memiliki ilmu hitam. Wah, kok lu bisa kepikiran nulis kayak gitu? Pertanyaan Andiko yang membuat yang lainnya menjadi kesal karena cerita dari Vita jadi berhenti. Ah, lu itu Andiko. Yaudah terus Vi, bentar. Kata lu bayi yang akan dijadikan tumbal itu harus anak dari keturunan dari seseorang perempuan yang memiliki ilmu hitam gitu. Hanif sangat penasaran. Itu artinya nggak mungkin seorang perempuan yang masih sangat muda kan? Cetus si Peter yang seakan-akan membuat semuanya bisa dapat melihat kemana arah pembicaraan itu bermuara. Di corong ini yang mempunyai ilmu hitam hanya Agung yang belum sempat menyelesaikan kalimatnya mencoba untuk menganalisis. Oh tidak, seru Andiko, Sareza dan si Peter saling memandang. Jangan bilang kalau kalian sedang berpikir tentang Mak Tuo. Seru semuanya berbarengan. Sepertinya Udo sudah tidak begitu mempedulikan apa yang aku dan Vita katakan tadi. Kekhawatiran tengah membayangkan di wajahnya dengan nyata. Tapi tidak sedemikian dengan Agung dan yang lainnya. Mereka semakin mendesak Vita dengan pertanyaan tentang naskahnya. Kami terus berjalan menyusuri jalur-jalur di antara kebun sawit yang sangat luas itu. Pohon-pohon sawit yang telah berumur belasan tahun itu terlihat tinggi dan sudah mulai rapuh terkesan angker. Buah sawitnya ini udah mulai sedikit ya, ujar Syareza. Iya, pohon ini memang udah sangat tua, jawab Hanif. Tahu nggak? Pohon-pohon sawit ini yang ini sudah seusiaku loh, jelas Agung dengan bangganya. Wih, pantesan udah pada tua kayak elu, celutuk Andiko, menghasilkan kelakar penuh tawa di antara kami. Aku dan juga Vita sudah mulai kelelahan karena jalannya yang semakin menanjak. Si Peter juga sudah mulai ikut-ikutan mengeluh, langkah kaki sudah terasa mulai melemah. Kebun sawit yang kami tuju ini adalah lahan yang paling akhir. Tempatnya berada di atas sebuah bukit kecil. Sepanjang perjalanan, tampak sunyi dan juga lengang karena rumah penduduk sudah mulai jarang dan hanya ada satu-satu. Kami sudah sampai di sebuah rumah kayu yang sudah mulai reot. Udo memberikan kami aba-aba untuk berhenti. Udo menyuruh kami semua diam. Aku dan juga Vita saling berpegangan tangan, sedangkan si Peter merapat ke arah Vita dengan wajah sedikit pucat. Sebuah suara terdengar dari dalam rumah itu. Lepaskan, tolong, lepaskan dia. Udo kembali memberikan kode kepada kami untuk semuanya diam. Suara yang meminta tolong itu kembali terdengar. Sareza merapat ke arah Agung dan Hanif. Andiko tampak sangat tegang. Kami tetap melangkahkan kaki dengan sangat pelan, sambil kemudian menajamkan indera pendengaran kami. Menurut dugaanku, rumah ini barangkali sudah sangat lama tidak ditempati. Boleh dibilang itu bukanlah rumah, tetapi sebuah gubuk. Udo mulai mengendap-endap dengan pentungan yang ada di tangannya. Kami semua mengikuti apa saja yang dilakukan oleh Udo. Berhenti, teriak Udo saat mendobrak pintu rumah yang sudah tua itu. Mak Tuo, tolong,
Isakan tangis dari bidan Ises yang duduk bersimpuh memohon. Aku melihat Vita dan juga si Peter sangat refleks sambil menutup mukanya. Menyaksikan apa yang kami lihat itu begitu sangat mengerikan. Aku hampir tidak percaya kalau itu semua yang kulihat adalah nyata. Aku menggigit bibirku sangat takut. Aku tidak mimpi. Mak Tuo, perempuan tua yang sangat menyeramkan serta misterius itu kali ini dipenuhi dengan darah di sekitar mulutnya. Aku sangat yakin itu adalah darah, bukan berwarna merah dari Sugi yang biasa ada di mulutnya. Buyung yang masih bayi itu terkulai lemas, sangat lemas, sungguh tidak berdaya di dalam gendongan Mak Tuo. Sementara bidan Ises di hadapannya sangat memelas serta kemudian menangis dan memohon agar Mak Tuo segera menyerahkan Buyung itu kepadanya. Penampakan yang sangat-sangat mengerikan dan sangat menyeramkan. Udo segera memegangi kedua tangan Mak Tuo itu dan kemudian membekuknya dengan cepat. Bidan Ises segera menggendong Buyung yang sudah terkulai lemas. Agum dan Hanif segera mengabarkan kepada seseorang tentang kejadian hari ini melalui ponselnya. Tidak begitu lama, ada beberapa petugas keamanan aparat desa bersama warga yang datang ke tempat kejadian itu. Semua kejadian begitu sangat cepat. Aku dan juga Vita terpaksa memegangi si Peter yang sudah mulai lemas karena ketakutan. "Ra, Peter ini berat juga ya," bisik Vita. "Peter, cepat sadar dong. Kita semua udah pada mau balik ke bawah nih," kata Andiko. "Udah, kalau dia masih lemas, kita tinggalin aja sendirian di sini," celetuk Sareza. Jangan tinggalin gue sendirian di sini dong," ujar si Peter langsung bangkit. Kami semua tidak lagi menahan tawa karena melihat tingkah si Peter. Sementara Mak Tuo, Buyung, dan bidan Ises telah dinaikkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Balai Corong. "Tangkap dia!" Balai Corong dipenuhi oleh warga, kasak-kusuk orang-orang yang sudah memenuhi ruangan. Mereka tidak jelas sedang meneriaki apa. Semuanya, saya berharap kalian semuanya diam. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari mereka. Kemudian suasananya sudah menjadi hening dan kepala corong melanjutkan. "Bidan Ises, sejak kedatangan bidan ke corong kami ini, banyak sekali kejadian yang sangat meresahkan. Jadi saya minta tolong jelaskan kepada kami semua apa yang sebenarnya yang sedang terjadi." Bidan Ises segera mengangkat kepalanya. "Bapak kan tahu kalau saya sedang bertugas di sini. Niat saya tidak lebih untuk menolong masyarakat di corong ini. Imunisasi yang kemarin itu adalah program dari pemerintah dan sudah sangat lama dilaksanakan di seluruh rakyat Indonesia. Apa salahnya jika saya memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang ada di corong ini? Lalu kenapa anak-anak yang baru saja diimunisasi itu bisa langsung jatuh sakit? Itu hanya terjadi pada beberapa anak saja, akibat dari efek imunisasi. Setelah itu anak-anak akan kembali sembuh dan juga sehat." Warga semua bergeming, lalu teriakan protes berdengung. "Berarti ini semua gara-gara Mak Tuo?" "Iya, ternyata Mak Tuo yang telah kami kenal sangat lama pelakunya." "Mak Tuo jahanam, cepat pergi jauh-jauh dari corong ini Mak Tuo." Kemarahan semua warga meledak sehingga dapat mengubah keadaan menjadi sangat rusuh dan sangat panas. Teriakan dan juga jeritan sudah ada di mana-mana. Kepala corong juga tampak tidak percaya dengan semua ini. Sementara Mak Tuo sudah diikat di bawah pohon besar dengan terduduk sangat lemah. Mak Tuo melakukannya demi kelangsungan ilmu hitamnya. Dia melukai leher Buyung dengan giginya sendiri. Lalu dia menghisap darah dari leher Buyung. Dengan darah itu akan membuatnya semakin hebat. Mak Tuo ternyata sudah lama mencari roh tumbal demi ilmu hitamnya. Ritual demi ritual ia jalani dan sudah banyak menumbalkan bayi-bayi yang lahir di corong ini. Warga sudah berdatangan ke tempat kami berada. Mak Tuo tampak terisak dengan kuat, badannya naik turun, warga semua menjadi geram. "Usir dia, usir!" Dari kejauhan terdengar derap langkah dan suara-suara kemarahan yang semakin mendekat. Di hadapannya suasana semakin riuh. Seisi kampung berdatangan dengan kemarahan yang membabi buta.
Di tangan mereka ada sebuah obor yang siap membakar apa yang ada di hadapannya. Gemuruh langkah bercampur baur dengan luapan amarah tidak terbendung. Mak tua semakin panik, sementara Pi dan Isas pun dibuat bergetar. Di tengah kericuhan terdengar sebuah suara yang berkata dengan suara lantang, "Bakar aja, bakar, biar musnah." Kemudian sebatang obor terlontar dan jatuh tepat di bawah kaki Mak tua. Seperti dikomando, satu orang lagi melemparkan obor yang tengah mereka pegang, lalu diikuti oleh beberapa yang lainnya. Pekikan teriakan dan kemeretak kayu terbakar saling bersahutan. Dalam sekejap tempat itu berubah menjadi lautan api yang dipenuhi dengan suara-suara kemarahan, umpatan, juga jeritan minta tolong yang membuat hati menjadi ngilu. Aku yang melihat itu pun dibuat bergidik ngeri. "Naura, aku sangat capek banget," ucap Vita sambil mengoleskan minyak telon ke betisnya sendiri. "Iya Vi, aku juga capek banget. Rasanya seharian ini, dari habis nyuci baju sampai kejadian di Balai Jorong itu, semuanya sudah kayak seperti mimpi," jawabku sambil merebahkan tubuhku di samping Vita. Setelah kejadian itu, semuanya kembali dengan normal. Aku dan juga semuanya kembali mengemasi ransel untuk dibawa kembali ke dalam mobilnya Om Bas yang telah datang menjemput kami semua. Kepulangan kami ke Jakarta diiringi oleh lambaian beberapa warga. Selamat tinggal Jorong Durian 3 batang. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Semoga kalian terhibur dan juga kalian menikmati seluruh alur cerita ini ya teman-teman. Untuk kalian yang belum menonton part awal, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Sekian, terima kasih. Video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Banyak sekali yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh. Jadikan ini sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum, nyalakan tombol lonceng notifikasinya juga ya teman-teman. Sekian, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.